Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Rosa Sibuan dari kelompok 6 tentang pembahasan produk-produk dalam bank syariah. Untuk yang bagian A yaitu pembahasan tentang produk bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian produk jasa. Produk jasa dalam Islam yaitu suatu yang dihasilkan dari proses produksi yang baik, bermanfaat, dan dapat dikonsumsi. Menjaga kualitas produk dan jasa harus terus dilakukan atau dengan memperbaiki kualitasnya harus selalu dilakukan. Jangan sampai kualitas produk tidak sesuai dengan seharusnya. Inovasi dalam produk dan jasa harus juga terus dikembangkan. Untuk yang kedua yaitu kualitas produk. Kualitas produk merupakan penggerak kepuasan pelanggan atau juga merupakan dimensi yang global atau fokus utama dalam suatu perusahaan. Kualitas merupakan satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produksi yang harus memberi kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Produk yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji kualitasnya dengan baik, karena bagi konsumen yang diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Konsumen akan lebih menyukai dan memilih produk yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Seperti produk bank syariah yang mendapat rekomendasi dari para ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Adapun yang kedua yaitu implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam produk perbankan syariah, yaitu karena bank syariah merupakan sifatnya berdasarkan syariah, maka adanya larangan riba atau bunga bank, goror atau ketidakpastian, batil, dan maisir atau perjudian. Baiklah, saya Mas Surah akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari 4 macam produk. Produk yang pertama berdasarkan akad jual beli, yang terdiri dari yang pertama murabahah, yaitu jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan. Yang kedua istisna, yaitu jual beli barang dengan persyaratan dan pembayaran yang telah disepakati. Yang ketiga salam, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Produk yang kedua berdasarkan akad bagi hasil. Yang pertama mudharabah, yaitu penanaman modal dari sahibul mal kepada mudharib untuk melakukan usaha tertentu dengan menggunakan metode bagi hasil antara kedua belah pihak. Yang kedua musyarakah, yaitu penanaman modal untuk mencampurkan dana pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati, namun kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Produk yang ketiga yaitu berdasarkan akad sewa-menyewa, yang terdiri dari yang pertama ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa. Yang kedua ijarah muntahya bitamlik, yaitu merupakan dua rangkaian buah akad, yakni akad al-bai dan akad ijarah muntahya bitamlik itu sendiri. Produk yang keempat yaitu berdasarkan akad tabarru, yang terdiri dari yang pertama qard, yaitu pinjam-meminjam tanpa imbalan dengan kewajiban hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Yang kedua hiwalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya secara teknis. Yang ketiga wakalah, yaitu perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak yang lain, baik kuasa umum maupun khusus. Yang keempat kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Yang kelima wadiah, yaitu penitipan dana kepada penyimpanan dana, yang mana kewajiban penyimpan dana mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu. Produk yang ada di perbankan syariah dibagi menjadi 2 macam kategori. Yang pertama produk pengerahan dana yang terdiri dari giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, tabungan haji, dan tabungan kurban. Baik, saya Maulana Putra Pratama akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni produk penyaluran dana.
Yang pertama adalah mudharabah, kedua salam. Salam adalah bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah istisna, yakni pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya. Selanjutnya adalah ijarah wa iktina, merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak opsi untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. Selanjutnya adalah murabahah, yaitu pembiayaan barang dengan tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keuntungan bagi bank merupakan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Selanjutnya adalah Al-Qaradul Hasan, yakni peminjaman lunak yang ditunjukkan bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal, sehingga nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja. Selanjutnya adalah musyarakah, lalu produk pemberian jasa lainnya seperti jasa penerbitan, jasa transfer, jasa inkaso, bank garansi, dan menerima zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, ada beberapa produk dari B yang secara prinsip dibedakan menjadi dua kategori, yakni satu, produk bagi nasabah sebagai penyimpanan dana atau sahibul mal, yakni tabungan umat junior syar'i. Syar'i yakni adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp125.000 dan dapat diperoleh di kantor-kantor pos online di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah tabungan haji Arafah, giro wadiah, dan deposito murabahah, merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun US dollar dengan waktu yang ditunjukkan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan umat. Selanjutnya adalah deposito full invest, merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun US dollar dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditunjukkan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal murni sesuai dengan syariat serta dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa. Selanjutnya adalah DPLK Muamalat, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun. Baiklah, selanjutnya saya Mega Puspitasari akan menjelaskan mengenai pembiayaan musyarakah. C. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan porsi dana yang telah ditanamkannya. Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi 1. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain berupa A. Giro berdasarkan prinsip wadiah, B. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah, dan mudharabah. C. Deposito berjangka. Yang kedua, melakukan penyaluran dana melalui jual beli berdasarkan akad antara lain 1. Murabahah, 2. Istisna, 3. Salam. Yang B. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain A. Mudharabah, B. Musyarakah. C. Yaitu prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain A. Ijarah, B. Ijarah mutahiyah bin tamlik, D. Prinsip minjam meminjam berdasarkan kad. A. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain A. Wakalah, B. Hawalah, dan C. Kafalah. B. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko pihak sendiri berupa surat berharga yang telah diterbitkan atas dasar transaksi nyata. C. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. D. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. E. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya itu melakukan kegiatan usaha kartu debit, card berdasarkan prinsip syariah. F. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah. G. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Bank Indonesia yang dimaksud dalam pasal 36 dapat pula melakukan kegiatan sebagai berikut.
1. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan akad SAF. 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Kesimpulannya, produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut. 1. Al-Wadi'ah atau simpanan. 2. Pembiayaan dengan bagi hasil. 3. Bai al-Murabahah. 4. Ba'is as-salam. 5. Bai as-istisna. 7. Al-wakalah atau amanat. 8. Al-kafalah atau garansi. 9. Al-hawalah. 10. Ar-ran. Secara spesifik, risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas dan risiko modal. Namun demikian, bank syariah tidak akan menghadapi risiko bunga walaupun di lingkungan di mana berlaku dua banking system. Meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko berpindahnya ke bank konvensional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.